Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, Cristiano Ronaldo merupakan nama yang tidak asing bagi banyak orang, khususnya bagi para bola mania. Pemain bola yang biasanya menggunakan nomor punggung 7 membuat banyak orang kagum-kagum saat dia menggocek bola dan juga kecepatannya dalam berlari. Dan terlebih lagi saat dia membobol gawang lawan. Sangat mengagumkan. Dia dikagumi oleh anak-anak, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan. Dan banyak orang yang ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo. Mereka mungkin ingin terkenal atau kaya seperti Cristiano Ronaldo, atau mungkin juga menjadi jago bermain bola seperti dia. Tetapi mereka mungkin hanya melihat dari titik keberhasilannya. Namun mereka tidak pernah memperhatikan sisi lain, yaitu proses yang dilalui oleh Cristiano Ronaldo, sehingga dia bisa berhasil dan menjadi sehebat itu. Cristiano Ronaldo dalam sebuah wawancara berkata, banyak orang yang ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo, dan keinginan ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Ronaldo menyatakan bahwa untuk memperoleh kesuksesannya saat ini, dibutuhkan disiplin, konsistensi, dan kerja keras. Mungkin sederhananya, Cristiano Ronaldo mau menyampaikan bahwa kesuksesan yang dicapainya tidak didapatkannya secara instan, tetapi melalui proses panjang yang tidak mudah, sehingga membentuknya mempunyai kualitas yang luar biasa seperti itu. Saudara-saudara, selain proses dan pencapaian Cristiano Ronaldo yang tidak didapat secara instan, saya juga mau memberikan contoh seorang tokoh Alkitab yang juga sukses di zamannya. Dan kesuksesan ini juga tidak didapatkannya secara instan, tetapi melalui proses yang tidak mudah yang menjadikan dia seorang yang luar biasa. Dari 1 Samuel pasal 17 ayat 51, mari kita belajar dari proses dan pencapaian Raja Daud yang tidak instan. Saudara-saudara, 1 Samuel pasal 17 ayat 51 merupakan catatan tentang kemenangan Daud atas Goliat. Alkitab menulis, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara-saudara, selain menimbulkan ketakutan pada musuhnya, di sisi lain mungkin kemenangan Daud atas Goliat juga membuat kagum orang Israel terhadap Daud. Bagaimana tidak? Seorang anak muda yang wajahnya kemerah-merahan, hanya seorang gembala dan bukan prajurit, yang pernah diragukan oleh Saul dan juga dihina dan tidak dianggap oleh Goliat, mampu mengalahkan dan membunuh Goliat dengan waktu yang tidak lama. Bukankah hal itu wow banget, saudara-saudara? Dan kemenangan itu mungkin membuat Daud menjadi buah bibir di tengah komunitas Israel. Namanya mungkin akan terus dibicarakan, dan banyak orang yang penasaran dan bertanya-tanya, siapakah anak yang membunuh Goliat itu? Mereka mungkin sangat ingin bertemu dengannya. Dan tidak sampai di sana saja, Alkitab juga mencatat keberhasilan lepas keberhasilan lain yang diperoleh Daud yang membuatnya semakin dipuja dan diidolakan oleh orang Israel. Kondisi ini terekspresi dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan 7, di mana para wanita bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pujian yang sangat luar biasa, bukan? Saudara-saudara, seperti orang-orang yang mengagumi Cristiano Ronaldo, demikian orang-orang yang kagum dengan keberhasilan Daud. Mereka mungkin tidak pernah bertanya bagaimana proses yang dilalui oleh Daud sehingga bisa selalu sukses di dalam peperangan. Mungkin sebagian kita juga demikian. Saat membaca cerita Alkitab ini, kita juga akan menunjukkan kekaguman kepada Daud yang selalu menang atas musuhnya, tanpa mengetahui proses yang dilaluinya. Proses yang dilalui Daud tentulah tidak mudah dijalani. Hal ini dapat kita temukan dalam cerita Daud kepada Saul yang tertulis di ayat 34-37. Alkitab mencatat, saat Daud menggembalakan kambing domba, dia berhadapan dengan singa dan beruang yang akan memburu kambing dombanya.
Apa yang dilakukan Daud menghadapi singa dan beruang itu? Ayat 35 menulis, "Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jagutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Dari cerita Daud ini menyatakan kepada kita bahwa tempat pembentukan Daud bukanlah tempat yang nyaman dan aman, tetapi sebaliknya, tempat yang keras dan penuh dengan bahaya. Dan setiap waktu nyawanya bisa terancam oleh singa dan beruang itu. Namun di tempat yang keras dan berbahaya inilah Daud dibentuk mentalnya, kekuatannya, skillnya, dan juga imannya. Di ayat 37 merupakan ekspresi iman Daud. Dia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Walaupun Daud mempunyai kemampuan yang luar biasa, namun dia tetap percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara yang dihadapinya. Tuhan yang akan menolong dan melepaskannya, serta memberikan kemenangan kepadanya. Saudara-saudara, dari kisah Daud mengalahkan Goliat, kita menemukan bahwa proses yang dijalani Daud untuk memperoleh keberhasilan bukan hanya karena kekuatan dan kehebatannya dalam berperang, tetapi yang terutama ialah Daud mempunyai iman yang teguh, yang terus mengandalkan Tuhan untuk memimpin kehidupannya. Dengan demikian, Daud diberkati dan menjadi seorang pemenang. Jadi saudara-saudara, dari proses dan pencapaian Daud mengajar kita bahwa proses hidup yang sulit janganlah kita pandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari pembentukan Tuhan yang sedang melatih iman, karakter, dan keterampilan kita. Selain itu, setiap keberhasilan yang kita raih pun jangan dianggap semata-mata hasil dari kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tetapi harus disadari dan dimaknai sebagai bukti penyertaan dan pertolongan Tuhan atas kita. Dengan demikian, setiap kemenangan yang kita alami bukan hanya menjadi cerita untuk meninggikan diri sendiri, tetapi menjadi kesaksian yang menguatkan iman orang lain dan memuliakan Tuhan. Mari hidup berproses bersama Tuhan dan buanglah mental instan. Maka kita akan menjadi berkat dan saksi yang memuliakan Tuhan. Amin saudara-saudara. Soli Deo Gloria.